Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, kali ini aku lagi ada di Gedung Juang, tepatnya di Pasar Kliwon, Banjarsari, Kota Surakarta. Bangunan yang persis di belakang kita ini kaya akan nilai sejarah. Mengapa demikian? Sebab gedung yang ada di belakang kita ini sekarang sudah dibangun sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda, tepatnya 1876, dan baru selesai dibangun sekitar tahun 1880. Nah, apakah teman-teman penasaran apa aja sih yang ada di dalam gedung ini? Yuk, mari kita telusuri satu persatu. Nah, sebelum kita masuk pada bangunan utama, tepat di sebelah baratnya kita disuguhkan oleh Laskar Putri. Nah, bangunan yang ada persis di belakang kita ini adalah sebuah monumen perjuangan wanita untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tepatnya dari tanggal 7 Agustus sampai 11 Agustus 1945. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang berada di halaman gedung utama dari Gedung Juang. Yang uniknya, beberapa tempat wisata atau tempat bersejarah, ketika kita memasuki atau mengaksesnya, kita harus membeli tiket. Nah, di sini, tiket itu digantikan dengan es krim. Dalam artian, kita harus membeli es krim untuk bisa mengakses gedung di halaman Gedung Juang ini. Nah, sebelum tempat ini dijadikan cagar budaya ataupun tempat pariwisata seperti sekarang, pada tahun 1880 hingga 1942, Gedung Juang ini digunakan sebagai kantin VIP dari tentara kolonial Hindia Belanda. Karena pada saat itu, Indonesia masih di bawah kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Nah, dalam bahasa Belanda, Gedung Juang ini terkenal dengan diksi kantin street. Ya, apa ya? Lupa. Pokoknya nanti dicantumin. Nah, intinya kantin VIP dalam tanda kutip. Nah, itu hanya bisa diakses oleh tentara kolonial Hindia Belanda yang memiliki pangkat yang tinggi. Nah, jadi nggak semua tentara kolonial bisa mengakses tempat atau kantin VIP pada saat itu. Nah, letaknya yang berdekatan dengan benteng Vastenburg membuat Gedung Juang ini dialihfungsikan atau istilahnya multifungsi juga bisa. Nah, selain menjadi kantin, Gedung Juang ini digunakan sebagai klinik bagi tentara kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Nah, jadi ya bisa dikatakan gedung ini karena areanya yang cukup luas, jadi digunakan untuk dua fungsi. Yang pertama yaitu kantin VIP, yang kedua yaitu sebagai klinik utama. Nah, teman-teman, selain dijadikan sebagai kantin VIP dan juga klinik, Gedung Juang ini juga digunakan sebagai asrama militer tentara kolonial Hindia Belanda. Sebab pada awal abad 20, Benteng Vastenburg itu sudah tidak mampu lagi menampung tentara kolonial Hindia Belanda. Oleh karenanya, sebagian militer kolonial Hindia Belanda itu dipindahkan menuju Gedung Juang yang terletak di Pasar Kliwon ini. Pada tahun 1942, Jepang berambisi untuk menguasai wilayah di Asia. Maka dari itu, ia melakukan serangan Asia Pasifik atau Perang Asia Pasifik. Nah, untuk memperlancar rencananya, untuk memperhalus jalannya, Jepang membutuhkan sumber daya yang mumpuni. Maka dari itu, Indonesia dinilai, atau pada saat itu konteksnya Hindia Belanda, dinilai berpotensi untuk memenuhi kebutuhan, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, kalau kita tahu kan Jepang juga mulai melakukan kerja-kerja paksa seperti Romusa, kemudian memperkeruk sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk kebutuhan perang dan lain sebagainya. Nah, di tahun yang sama juga, tepatnya 1942 di Kalijati, Jepang berhasil merebut
Hindia Belanda dari tentara kolonial. Pada saat itu Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nah, ketika peralihan kekuasaan antara Belanda dan Jepang ini, Gedung Juang ini terdampak, dalam artian memiliki pengaruh lah. Nah, seperti Gedung Juang ini tidak lagi digunakan sebagai klinik atau tidak lagi digunakan oleh tentara kolonial Hindia Belanda. Tapi Gedung Juang ini digunakan untuk tentara Senkokan, sebutannya Senkokan. Nah, jadi mirip-mirip seperti tentara Hindia Belanda digunakan sebagai militer, namun yang berbeda pada tahun 1942 hingga 1945 Gedung Juang ini digunakan atau dikuasai oleh Senkokan atau tentara yang berasal dari Jepang. Di tahun 1945, peristiwa Nagasaki dan Hiroshima menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Momentum ini digunakan oleh pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam resimen-resimen untuk merebut kembali Gedung Juang ini. Nah, di tahun 1945 itu, Gedung Juang ini dialihfungsikan untuk kegiatan kemanusiaan seperti panti asuhan bagi korban perang. Nah, dari tahun 1945 hingga 1949, gedung ini sempat digunakan untuk kegiatan pendidikan atau institusi pendidikan seperti penyelenggaranya yaitu SPK, kemudian ada SMPN 3 dan SMPN 5. Selain dijadikan sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan, ternyata Gedung Juang ini juga pernah dijadikan markas oleh TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Pada saat itu, di tahun 1949 sampai 1980, gedung ini difungsikan sebagai markas Brigif atau Brigade Infanteri 6. Nah, mereka atau Brigif 6 ini latihan keprajuritan atau latihan soal militer itu di Gedung Juang ini. Nah, teman-teman, pada tahun 1980 Brigade Infanteri 6 itu pindah ke Palur. Nah, gedung ini kemudian digunakan oleh DHC atau Dewan Harian Cabang dari 1980 hingga 2019. Nah, DHC ini adalah satu perkumpulan yang sudah diakui oleh para veteran untuk menghimpun para pensiunan atau para tentara pejuang kemerdekaan pada saat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Saat ini, Gedung Juang resmi dijadikan sebagai situs cagar budaya dan digunakan sebagai bangunan atau tempat pariwisata. Nah, teman-teman, dari penjelasan yang aku sudah paparkan tadi, Gedung Juang ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Ia berkontribusi besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai warga Indonesia, kita sudah sepatutnya untuk melek sejarah, tidak buta akan sejarah dan tidak anti sejarah. Oleh karenanya, ketika kalian berkunjung, mau itu di Gedung Juang ataupun tempat bersejarah lain, carilah informasi sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk merawat situs budaya atau cagar budaya yang ada di wilayah kalian. Akhir kata, kalau aku ada salah ataupun kameramen ada salah, kami meminta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya, insya Allah.